Menurut kalian, kalau di situasi seperti itu, kalian mending bersama teman yang tidak bisa melihat polosan, tapi dengan keyakinan, atau dengan teman yang tahu tentang metafisika, tahu akan hal gaib. Nah, jadi orang 12 itu hanya aku aja guys, yang nggak ada isinya sama sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kampung Jawi, masih bersama Doni Alif Manggala. Oke guys, jadi kesempatan kali ini aku mau bercerita mengenai perjalananku ke Goa Selo Bale. Jadi Goa Selo Bale yaitu goa di mana tempat bertapanya para orang-orang sakti pada zaman dahulu ya. Oke, di sana juga terdapat kitab gaib. Oke, di sana dijaga oleh Buto Lucoyo ya. Dan di tempat ini juga menjadi tempat bertapanya Dewi Kulisuci dan lain-lain. Oke, jadi di Gunung Klothok itu terdapat banyak goa, termasuk Goa Selo Mangkleng, Goa Selo Bale, Goa Padedean. Oke, jadi aku sedikit bercerita kalau Gunung Klothok itu adalah lereng dari Gunung Wilis, dan Gunung Wilis itu tersendiri itu disebutkan di kitab Tanpu Tanggelaran. Jadi ini gunung yang sangat disakralkan. Kenapa disakralkan? Karena pada zaman dahulu itu terdapat mandala yang ada di sini. Mandala itu apa? Yaitu kayak edukasi atau tempat pendidikan agama ya pada zaman dahulu, yaitu Hindu dan Buddha. Oke. Dan di Gunung Klothok itu sendiri terdapat Goa Selo Mangkleng di dasarnya, setelah itu Goa Padedean, di atasnya Goa Selo Bale. Jadi kalau Goa Selo Mangkleng di sana masih ada reliefnya ya, ada relief. Kalau di atasnya seperti Goa Padedean, Goa Selo Bale itu tidak ada. Goa Selo Bale di sana itu ada 4 gua ya. Jadi guanya satu itu di sebelah kiri perairan. Lalu di sebelah kanannya itu ada 3 gitu ya. Jadi ada tebingnya untuk pemisahnya itu. Itu airnya sangat jernih sekali. Aku ceritakan singkat aja, Goa Selo Mangkleng itu masih ada reliefnya kan tadi. Nah, itu buat berdoa orang-orang untuk menyambungkan hati kita atau doa kita kepada Sang Dewata. Kalau di atasnya kayak Padedean sama Selo Bale itu tidak ada relief. Kenapa? Karena orang kalau levelnya udah tinggi, kesaktiannya udah tinggi, dia tidak membutuhkan media perantara atau relief itu sendiri. Jadi hatinya itu lebih gampang masuk langsung ke dewatanya. Melalui heningnya suasana itu mereka udah bisa mengantarkan jiwanya itu ke Maha Suci. Next, jadi gini, saya sama Kang Asep itu dia memiliki kelebihan metafisika ya. Jadi ilmu-ilmu seperti itu dia memahami. Dan kita di tanggal 31 Maret 2021 itu kita ada janjian mau ke Goa Selo Bale. Saya ada insting sebelum ke Goa Selo Bale saya mau ke pura. Sebelumnya saya pernah ketemu sama Mbah Mangku, penjaga pura di sana di Pura Kulisuci Gunung Klothok situ ya. Akhirnya kita sampai di situ. Jelek 5 detik aja guys, teman-teman dari paguyuban Kejawen itu datang. Nah datang, aku tanyain dia mau kemana, ternyata dia mau ke Goa Selo Bale juga. Dan dia sebelumnya juga udah pernah ke sana. Akhirnya kita setelah minta restu ke Mbah Mangkunya itu tadi, kita akhirnya bergegas naik ke atas ya. Kita membawa bekal yaitu kayak sajen, oke. Sajennya aku sebutin, intinya seperti ini. Kita bawa kayak kembang-kembangan, ayam hidup, ayam mati, minyak babi, darah babi, sate, dan lain-lain banyak kali. Next, kita udah perjalanan di situ. Kita 12 orang, oke, 12 orang ya, 10 dari paguyuban situ, 2 aku sama Kang Asep aja. Nah, ketika kita sampai di sana, ternyata Kang Asep baru tahu kalau di sana itu alas, oke. Jadi sebelumnya aku pernah ya di Pageri, pas masih di Pamenang itu aku sama Kang Asep pernah di Pageri, aku pernah minta gitu. Ternyata ketika kita mau ke sana, jadi orang 12 itu hanya aku aja guys, yang nggak ada isinya sama sekali ya. Ternyata aku baru sadar ketika aku udah pulang, baru diberitahu sama Kang Asep kalau saya itu ketika baru awal perjalanannya diisi sesuatu sama Kang Asep. Aku tanya, kenapa Kang Asep? Katanya, biar kamu nggak
diganggu sama makhluk lain ataupun barang astral lainnya seperti itu. Kan hujan, musim hujan, jadi banyak pepohonan yang sangat tinggi, pohon yang sangat rimbun, lalu pohon tumbang, jalanan becek, pokoknya kan di sana itu tempat yang jarang didaki oleh manusia. Jadi jalannya itu nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Jadi kalau orang yang belum pernah ke sana otomatis nyasar. Dan dari beberapa teman-teman itu udah beberapa kali naik ke sana, tapi tetap aja nyasar karena jalan pasti berubah. Kita jadi di sana itu 3 kali nyasar ya. Jadi di sana kita melewati satu kayak jurang guys, emang jurang. Jadi kita cuma bisa 2 kaki ini aja guys. Jadi kita berpapasan ini nggak bisa ya. Kanan kiri itu udah jurang. Jadi guanya itu di sampingnya itu udah jurang ya. Kalau sebelahnya makanya ya ini gua. Ini jurangnya tapi kecil kayak tebing ini. Nah, ini sebelahnya ini gua lagi yang kayak gitu. Makanya kalau teman-teman mau ke sana, saya upayakan minta restu dulu ke Mbah Mangku ataupun apapun yang kalian percayai. Oke. Jadi kita di sana kan tadi orang 12 ya, guys. Tapi temanku 3 itu tidak bisa melanjutkan perjalanan karena salah satu orang yaitu Pak Hari ataupun dosen itu ya, itu dia mengalami kegilir ya, jadi pernah mengalami kecelakaan kakinya, akhirnya dia tidak mampu melanjutkan perjalanannya dan dia akhirnya pulang dan kembali ke bawah, maksudnya kembali ke bawah itu ke Solomangkleng ya. Nah akhirnya dibantu oleh 2 temannya, jadi orang bertiga ke bawah. Akhirnya kita cuma orang 9, tapi di atas sana udah ada 2 orang yang udah menunggu kita, yaitu udah ada 3 hari dia itu di atas. Namanya Pak Broto sama temannya. Jadi dia itu udah 3 hari di Gua Selo Bali. Ketika sampai kita di atas ternyata Pak Broto sama temannya itu nggak ada. Jadi akhirnya kita nungguin. Akhirnya kok lama banget. Kita akhirnya melakukan ritual dulu ataupun upacara. Jadi kita berangkat jam 12 siang, sampainya di sana itu nggak tahu jam berapa, kayaknya jam 2:30 ya. Setelah itu kita melakukan ritual, kita menyiapkan sesajinya, kitabnya dibuka. Ini kitab dari teman-teman sendiri yang bawa, bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, membaca. Pikiran kita pusatkan. Kalau orang yang tahu tentang seperti itu pasti merasakan energi yang sangat luar biasa. Ternyata ketika aku udah pulang, aku tanya ke Kang Asep, pas nengone gue iku mau enak opo ae. Ternyata Bang Asep itu bercerita kalau di sana itu banyak banget tadi makhluk astral yang datang. Kita mohon maaf, soalnya takutnya nanti beda cara pengucapannya. Soalnya kalau orang Islam mungkin ngomongnya makhluk astral, makhluk goib gitu ya. Kalau orang Hindu ataupun kejawen itu bilangnya ya itu leluhurnya yang datang itu berupa dewa-dewi ya. Dan auranya itu positif. Auranya positif, auranya itu putih. Energinya itu kuat banget. Jadi di atas gini, baju ketarik kayak gini tuh udah 2 kali ya, 2 kali emang ngerasain energinya. Kita nggak mau menggambarkan dewa-dewinya seperti apa, lebih kalau 20 itu makhluk tak kasat mata ya, itu lebih kalau terima 20 itu, padahal itu lokasinya kurang lebih 5x3 atau 5x2,5 seperti itu. Dan dari paguyuban kejawen tadi juga dia meminta agar Kabupaten Kediri dan Kota Kediri orang-orangnya diberi seger waras, diberi jaya, diberi kedamaian, pokoknya diberi kesuksesan. Doanya itu baik-baik semua ya. Mungkin kalau teman-teman di sana jangan berpikiran negatif, dia kok menggunakan alat perantaranya seperti itu. Ya emang cara bersembahyangnya itu berbeda-beda, harus kita junjung tinggi toleransi ya teman-teman. Next, singkat cerita, Bang Asep itu udah ada janji sebelumnya. Jadi sebelum maghrib kalau
bisa itu udah sampai Kediri. Ternyata kan akhirnya kita juga ikut dalam acara itu. Ternyata kan emang lama ya. Padahal nanti teman-teman sesudah di Selo Bali mau ke Gua Pandedian, setelah itu ke Gua Selo Mangkleng. Nah, waktunya kan otomatis tidak nutut ya guys. Akhirnya kita pulang dulu Saham ini. Ini kita pulang dulu jam 6 kurang Saham ini, kita pulang jam 6 kurang ya. Sebelum maghrib atau maghrib lah ya kita pulang itu, maghrib. Kita sampai di warung Birgip ya. Itu warung Birgip itu jam 10-an. Jadi kita 4 jam lebih kita ada di tengah alas. Di tengah alas. Jadi pohon-pohon itu segini loh guys. Segini ya. Tumbuhan-tumbuhan segini. Paling pendek itu segini loh. Dan kita nggak bawa bekal apapun. Dan kita melewati jurang kanan kiri. Jurang itu hanya sedikit guys. Cuma 2 ini tok. Jadi emang hati-hati banget loh ini. Hati-hati banget ini. Mungkin untuk teman-teman jangan kalau nggak ada urusan atau nggak ada target pengen ke sana, nanti takutnya malah ada apa-apa gitu. Soalnya di sana emang jarang dijamah oleh manusia ya guys. Jadi singkat cerita, kita udah berusaha turun melalui jalur yang pertama kita daki tadi. Tapi ketika di sana malam mulai gelap, oke, kita udah nggak bisa pencahayaannya, kita cuma handphone saya ada 3, teman saya ada 1. Handphone yang pertama saya pakai dan handphonenya teman saya yang pertama dia pakai itu habis baterainya, dan akhirnya pakai HP cadangan 2. Untung aja full semua baterai aku itu. Akhirnya kita pakai HP aku cadangan itu. Kita udah yakin nyasar itu di sana itu. Pokoknya aku ke arah timur guys. Pokoknya itu turun gitu. Turun ya udah turun. Soalnya kita udah nggak ada jejak itu. Udah jejaknya itu nggak ada. Pokoknya itu kita turun gitu ya. Ya syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa selamat. Tapi di sana itu kita melewati saluran air. Tapi dia itu kering. Jadi bebatuannya besar-besar. Kalau boleh mendeskripsikan di sana itu ada anak-anak kecil tapi bukan tuyul ya. Gitu. Dan di sana itu kalau kamu tahu itu pepohonan pasti banyak. Kamu kayak yang tahu akar-akar itu ya. Akar-akar itu banyak di sana. Oke, melewati biasa di durian, hewan-hewan kecil itu banyak, nyamuk-nyamuk itu terutama. Jadi di tengah-tengah ini kita nggak sadar ya guys. Entah itu jalannya benar apa enggak. Kita kalau masalah bolak-balik ke sana mungkin maksudnya kita melalui jalan yang sama itu kayaknya 2 atau enggak 3 kali, tapi emang kayaknya kita sengaja kembali ke sana soalnya di sana itu jalannya kayak tutup atau apa, tapi kita pun nggak tahu itu emang benar-benar tutup atau apa. Nah di sini menurut kalian kalau di situasi seperti itu kalian mending bersama teman yang tidak bisa melihat polosan tapi dengan keyakinan, atau dengan teman yang tahu tentang metafisika, tahu akan hal gaib, tentang energi itu. Jadi kalau temanku yang ini yang dia tahu gini ya, dia mau ke timur ataupun turun, ketika di sana ada energi kuat, aku juga bisa merasakan. Tapi kalau aku yakin kalau dia nggak bisa ganggu aku. Kalau temanku dia kan emang tahu, jadi dia banyak ketakutan ya kalau nanti ini bakal ada apa-apa ya kan. Makanya ketika di sana akhirnya balik. Padahal jalannya emang tertutup. Kita kan emang jalannya tertutup. Jadi kita kayak buka jalan sendiri gitu. Pokoknya turun kayak gitu. Jadi kayak jurang kayak tebing itu ya kita turun di situ. Turun di situ. Kita nggak banyak rekam soalnya nggak kelihatan. Di sana banyak kayak yang kayak yang balang itu banyak ngelemparin. Tapi kita cuek. Yang banyak yang manggilin kita pun juga cuek. Apalagi kunti-kunti di sana itu banyak. Kunti-kunti di sana itu banyak, cuma ya kayak memanggil, ketawa kayak gitu banyak. Tapi kalau pocong nggak ada. Mungkin kalau ada pocong liatin akan ku review, akan ku unboxing gitu. Pocongnya pegel lah.
udah misuh aku nek kono. Apalagi ketika aku dapat informasi pokoknya kehilangan uang 3 jutaan rupiah lah kita, kalau akhirnya pikiran tambah kacau. Aku miso-miso guys di sana, tapi sama Kang Asep wes aja miso-miso ndek kene. Aku kudu wis tukaran ae. Gara-gara ya kuwi mau bingung. Oh ya pokoknya podo-podo apa namanya menahan emosi, pokoknya aja sampai terbawa oleh kemauan. Pasti guys, iki ngene iki wis kuping pasti. Lah singkat cerita nek kono kuwi pokoknya adewe ngalor mbek ngetan. Nak ngalor kuwi arahe kolam renang Brigif ya. Mbek ngetan meduk ndelosor. Akhirnya kuwi ketemu perkebunan tebu. Lah iki mulai ada bumbu-bumbu kehidupan wi. Bumbu-bumbu kehidupan mulai wah lega. Tapi sadurunge kuwi aku wis munggah medhuk wis biasa, munggah medhuk iki dalane bener gak munggah medhuk balik rene wis. Pasrah golek nggon turu akhirnya, tapi golek nggon turu kok nggone iki sukete kok modelane kok kembang-kembange telas-telas ngono kan emang mari udan ta ngono kuwi. Ndek ngene udan dadi telas ta ngono kuwi, lembab. Samar kalau enek ula apa lah. Akhirnya budal terus ngetan medhuk. Lah iki mulai malah teko tebu iki mau akhirnya semangat ngetan mlaku lah. Cucuk iki Asep mandek Kang Asep. Sik. Enak apa Mas? Ade kayak diikuti wong iki. Wah aku yang ngene, wah diikuti wong kok enek wong lek kene ya tak aku mikir. Aku tapi ngerti lah wong iki mesti wong iki krasa iki mesti barang-barang ngono iki, tapi wong iki sadurunge ngomong ki wong ya, berarti menungso, tapi aku ya tetep lah gak berpikir negatif dulu kan. Ya santai emang gon-gon ngono kuwi ya to. Oh ya wis. Mlaku nek. Jalan lagi, nah, habis jalan lagi berhenti lagi. Sik. Panggah ditokne ade. Masa to? Apa iki? Mbah. Ya iki wong apa demit iki? Demit, guyu, demit. Ngene mripate. Kang Asep kan tatapannya kan tajam balik. Aku nyawang Kang Asep iki wedi hak momone nek petengan ngene iki masih ngeri. tak dituwi nek di kono tak sawang ya aku ora ro golek energi tok. Tapi energinya gak pati kuat menurutku. Soalnya kalau di sana itu banyak makhluk astral dari bangsa kerajaan. Itu energinya kuat banget. Buta kayak gitu. Kalau masalah gendruwo itu termasuk level yang paling gampang lah kalau di situ. Jadi di sana itu ada kakek berambut hitam dan putih, tingginya 2 meter tapi badannya kecil. Udah dia ngetut terus nggak masalah lah. Kita mau di ending itu kita melewati kayak pring, tapi saya maunya lewat sana, tapi Kang Asep itu belok kanan, tapi nggak tahu lah. Kayaknya di sana emang banyak genderuwo ya. Ada tempat-tempatnya Wiwi Gombel sama genderuwo. Alhamdulillah ya, singkat cerita kita itu udah sampai di kayak ladang lo lebar banget, ternyata itu belakangnya motocross. Nah itu di undakan pertama kita itu tiduran di sana. Udah kita merasa kayak sukses banget itu. Ada harapan untuk hidup, untuk tidur di rumah itu tinggi banget. Aku ngeliat jam itu jam 10 kurang 7 menit. Dan aku lihat Kang Asep gimana? Mbak cek ngetok nih gak? Cek ngetok nih tapi di adoan. Jadi di kali kan nyebrang kali kan, di sebelah kali. Masih nyawang masih. Cek dulu. Alah bene kon rene tak kon. Terus kita santai. Kita santai akhirnya kita melanjutkan perjalanannya. Singkat ceritanya seperti itulah. Soalnya kalau diceritakan terus jenenge ngono kuwi ya nggon gaib, gatel-gatel dan lain-lain pasti ya toh. Pasti. Sebelum kau datang ke Pura kita dikejar sama anjing hutan. Tapi ya selamat, akhirnya kita sampai di Pura. Nah, kalau makhluk-makhluk astral yang negatif kayak kakek tua tadi yang tingginya 2 meter itu ke Pura nggak berani. Soalnya di sana itu energinya lebih tinggi. Tapi itu penunggu positif putih energinya. Akhirnya kita udah pulang, kita ke Mbah Mangku.
pura itu tadi. Ternyata teman-teman yang tadinya di atas itu udah nyampe di gua Selo Mangkleng, udah sampai terlebih dahulu. Jadi di tengah-tengah tadi aku kini udah bingung, minta bantuan Kang Asep yo cemas lah, cemas. Suruh Sherlock, temanku itu tadi suruh Sherlock, suruh nyamperin kita ya tau. Terus aku tadi sama teman-teman itu yang udah di sana tadi ya, itu kamu nganu Mas Sherlock ke Gunung Klodok nanti tahu lah ya, gak bisa lah di hutan itu Sherlock gak bisa. Gunung Klodok toh tak Sherlock, aku pengen GPS gitu loh, itu yang ada itu dari jalan utama, jalan Mas Kumambang, jalan warung-warung, cuma 180 meter lah, sedangkan kita ada di alas Masan, makanya nggak bisa. Makanya aku itu nggak ada patokan. Pokoknya aku lihat di mapnya itu ini Gua Selo Mangkleng, ini cross-crossannya. Pokoknya aku kalau ini jalan bener berarti ini ke timur, ke bawah ya bener. Jadi aku jalannya itu ke timur, sama di sana jalannya yang paling mudah, meskipun nggak ada jalan, pokoknya jalannya nggak begitu tertutup. Jadinya ya ke timur agak ke utara. Akhirnya saya jebolnya itu tadi di kalau saya ke timur terus itu di itu loh, kolam renang itu, di kolam renang tebu-tebu itu. Selamat itu makanya. Sampai kudu meh tukaran, apalagi energiku sempat kacau ketika aku kalah 3 juta itu tadi. Teman-teman yang di sana tadi itu juga nyasar, tapi nyasarnya ya nggak kayak aku lama banget. Dia itu soalnya kan ke Padedian dulu, mari ke Padedian ke Gua Selo Mangkleng. Lah untuk teman-teman yang belum berkecimpung atau mengenal di leluhur kejawen dan lain-lain, mending nggak usah. Kalian terusin aja apa yang kalian inginkan, kayak logika, realistis, sama bekerja, udah itu aja. Sama apa yang kamu yakinin, misalkan kamu sembahyang, sholat, sudah itu aja udah benar. Maksudnya nggak usah pengen belajar mengenai non-nalar, non-realistis, hal-hal tabu ya, seperti itu nggak usah. Emang hal seperti itu ada, tapi kalian nggak usah tahu, nggak apa-apa, daripada nanti takutnya kalian malah salah jalur. Seperti itu. Cukup seperti ini aja konten yang aku berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.